Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Potmu, podcast Muhawa edisi ketiga, dan ini masih di bulan Ramadan. Kali ini saya kedatangan teman ngobrol dua sekaligus. Biasanya satu, ini ada dua, dan ini masih muda-muda semua. Saya kenalkan secara singkat dulu. Ini ada Mas Ajis siapa? Satria Ajis, dan ada Lutfia siapa? Kompletnya Azizah dari kelas 12 OTKP. Ya, sini juga dari kelas 12 ya. Oke, hari ini puasa lancar semua. Alhamdulillah. Hari ini juga ujian. Ya, masih ujian. Masih? Terakhir kapan? Selesai. Besok Rabu. Besok selesai. Ya. Dan ada kendala selama ujian ini? Ya, mungkin kendala itu terkadang ini keluar sendiri terus nanti harus di refresh terus. Oh, berarti secara teknis ya? Ya. Kalau kan ini kan ujiannya online. Kalau dulu kan nggak online. Belum. Itu menurut kalian sendiri enak online atau yang nggak online? Nggak online itu. Berarti offline ya? Online, iya. Suka yang offline. Kalau kamu? Saya setuju sama Lutfi ya. Jadi enak Yang offline. Iya. Memang kalau online itu emang kadang kendalanya juga banyak. Kalau yang offline itu biasanya juga ada, biasanya seimbang sih, ada sisi enaknya, ada sisi nggak enaknya. Oke, silahkan perkenalkan terlebih dahulu. Kalau tadi kan baru singkat, sekarang bisa memperkenalkan lebih agak detail dikit dari Mbak Lutfia terlebih dahulu. Silahkan. Perkenalkan, saya Lutfia Nurul Azizah dari kelas 12 OTKP. Di SMK Muhammadiyah Waterclear ini dulu saya pernah menjabat sebagai sekretaris di IPM pada periode 2020-2021. Ya, IPM itu OSIS ya, kalau di sekolah lain OSIS, kalau di sini IPM itu hampir sama. Saya silakan. Nama saya Aziz Satria. Saya dari kelas 12 Akuntansi Keuangan Lembaga atau disingkat AKL. Saya dulu pernah ikut organisasi IPM bersama Kak Lutfiah ini. Saya menjabat sebagai ketua umum. Jadi mereka berdua ini sama-sama aktivis organisasi ya dulu di SMK Muhammadiyah Waterclear. Dan ini rumahnya juga jaraknya juga beda. Kalau Mbak Lutfia itu ada di utara, di Kerajikan Tawangsari. Kalau Mas ini dari Pundosari, Manyaran. Ya. Kesibukan selain sekolah ada apa aja? Ya, kalau Lutfia ya. Aku dulu. Biasanya kalau hari Rabu, Sabtu, Minggu saya sering ngajar TPA di masjid samping saya. Kalau nggak ada TPA tidur sambil nunggu buka. Oh, TPA yang sering atau nyari donasi kadang itu ya? Ya, itu takjil biasanya. Oh, untuk takjil. Kalau Lutfia, ini kayaknya kesibukannya paling banyak kalau saya lihat. Saya akui ya. Enggak juga sih sebenarnya. Kalau pulang sekolah biasanya lebih suka tidur istirahat sebentar. Tapi nanti kalau udah menjelang habis buka itu nanti baru ngerjain tugas-tugas. Jadi kesibukannya ya nyambi freelance di 3 tempat. Mantap sekali. Kan saya lihat sendiri di story atau biasanya Mbak Lutfia tuh wow. Saya kadang malah insecure lihat kesibukannya, karena saya di rumah juga paling cuma tiduran, nontonin HP dan sebagainya. Untuk hobi sendiri, mungkin Mbak Lutfia punya hobi apa? Kalau hobi sih sebenarnya tergantung mood booster masing-masing. Tapi kalau aku sendiri, karena dari dulu lebih suka baca novel, sampai sekarang masih kebawahnya suka baca novel. Dan itu juga bisa berpengaruh mungkin ke ke keseharian juga ya, ke emosional diri sendiri. Sampai sekarang ngaruh sih. Jadi kalau misal tiba-tiba galau sendiri itu tiba-tiba pengaruh novel sendiri sebenarnya. Betul. Apa itu seperti efek samping? Bisa jadi. Tidak, efeknya. Karena dulu saya tuh juga penggemar membaca buku novel seperti itu, novel fiksi kayak gitu. Itu juga kadang terpengaruh juga, dan juga berdampaknya juga ke sekarang. Jadi biasanya sering nulis random, ingin bikin sesuatu cerita juga itu karena hobi juga dari membaca. Mas Ais, hobinya apa? Kalau saya juga sama seperti Kak Lutfia, juga membaca, tapi saya lebih suka tentang ensiklopedia, seperti ilmu pengetahuan. Secara umum berarti ya. Tapi Mas Ais saya lihat juga suka gamal kan di rumah? Ya, saya suka ikut karawitan di sekolahan, dan di desa saya kebetulan juga ada gamelan ya, jadi saya ikut latihan bersama orang-orang di desa saya seperti itu. Mbak Lutfia kan juga kayaknya juga nulis di jurnalistik ya? Iya.
Tapi sebenarnya kalau di jurnalistik lebih ke freelance, jadi nggak terlalu di penulisannya, tapi di bagian adminnya. Oh, administrasi websitenya mungkin? Iya. Sama kalau di penulisan itu lebih suka ke karya sendiri. Kebetulan waktu pandemi dulu buat karya di Wattpad, ya sekedar kuitus-kuitus aja sih, tapi yang baca udah mencapai ribuan. Oh, mantap sekali. Saya juga pernah bikin di Wattpad ya, itu baru 1 lembar udah nggak dilanjut. Tentang apa itu? Tentang apa? cerita random, kadang ya cuma suka nulis aja ya. Kadang terbesit di pikiran pengen nulis apa, nulis di situ gitu. Oke. Tema kali ini kan tentang anak muda, karena anak muda. Kalian juga masih muda-muda semua dan sebentar lagi juga mau lulus. Jadi ini kita mau pengen tahu tentang pendapat kalian sebagai anak muda tentang generasi muda saat ini itu gimana menurut kalian, menurut sudut pandang kalian yang mungkin yang sering kalian temui di keseharian lah di sekitar kalian. Mungkin dari Mas Ajis dulu. Pemuda di sekitar saya ya mungkin gimana ya dari sudut pandang saya ya itu nggak lepas dari yang namanya HP sekarang itu ya. Apalagi kebanyakan teman-teman saya itu nongkrong gitu, main game online pastinya sampai malam gitu. Itu hampir di mana-mana kayaknya ya. Gitu. Dan saya sering diajak tapi menolak saya karena saya nggak mendukung untuk HP game online. Berarti nggak ikutnya karena HP-nya iya. Mungkin kalau HP saya bagus mungkin juga ikut. Ya gitu loh. Ya, terus gimana ya? Kedulu, tak mikir dulu. Ya udah, ya. Kedulu. Kalau membahas generasi muda saat ini lebih ke ini ya, condong ke era teknologi perkembangan zaman kayak gini. Apalagi di tengah-tengah gempuran era globalisasi kan mengharuskan kita untuk terus update mengenai teknologi. Nah itu dari situ terkadang generasi-generasi muda itu susah buat diaturnya. Kayak misal orang tua nyuruh buat sholat, orang tua nyuruh buat makan, tapi mereka tetap saja maksudnya HP itu selalu di depan, nggak pernah lepas dari tangan. Kok itu betul? susah mengontrolnya. Kadang diri sendiri pun juga iya gitu, cuman ya selalu sadarlah kalau misal momen sama orang lain itu ternyata tuh lebih penting daripada momen sama gadget. Yes, betul. Bahkan saya sendiri juga sih soal HP itu juga kayak kecanduannya banget itu loh. Kadang ya disuruh gini, oh bentar ya. Menyelesaikan urusan di HP-nya dulu daripada urusannya lain. Yang lain seperti itu. Berarti memang sebenarnya teknologi itu bermanfaat ya sebenarnya. Cuma jadi tergantung kitanya. Ya, tergantung kitanya pemakainya. Personnya pemakai. Jadi kalau kita bisa mengendalikannya ya, mungkin betul. bisa bermanfaat jadi baik. Cuma kadang kan sekarang anak muda tuh sukanya memang sesuatu yang instan, konsumtif sebenarnya. Jadi mereka tuh seringnya ya game tuh ya itu ngegame terus. Jadi mereka tuh sebenarnya nggak sadar mungkin juga membuang waktu ya. membuang sebenarnya waktu itu bisa dipakai untuk sesuatu yang lebih baik tapi malah dihabiskan untuk itu. Main game online. Itu mungkin di setiap desa pun ada ya sebetulnya. Ya mungkin ya. Banyak gimana loh sekitarmu itu? Kalau apalagi anak kecil sekarang kan anak SD, anak TK. Betul. Karena kemarin itu pada masa pandemi kan semuanya daring. Jadi mau nggak mau semua kan anak kecil harus dipegangi dengan gadget. Betul sekali. Cuma saya juga ada saya. Terus. Karena pengaruh itu tuh sebenarnya orang tua pun perlu kontrol juga ya, kontrol terkait isi gadgetnya itu apa aja. Nah itu sebenarnya penting juga. Cuma kadang kan orang tua tuh malah kalau anak kasih HP yang penting sudah diam kan. Orang tua udah nggak peduli lagi itu yang dibuka apa kayak itu kan sebenarnya malah bahaya kan ya itu. Dan anak sekarang itu pintar. Jadi misalkan apa ya, HP-nya itu dikasih sandi gitu loh. Jadi kalau orang tua Indonesia itu nggak bisa. Nah, terus histori kan bisa dihapus. Jadi kalau dia buka apa orang tua nggak tahu. Itu pandai sekali anak sekarang gitu. Oke, ini tentang skill dan passion. Kira-kira setiap anak muda itu sebenarnya punya skill atau passion sih, kan kebanyakan ada yang berpikiran masih bingung lah passion saya tuh di mana sih, jadi mereka kebingungan mau menyalurkan atau mau mengeluarkan bakatnya karena mereka bingung sebenarnya bakat saya tuh di mana gitu. Itu gimana?
setiap orang tuh sebenarnya kan Allah menciptakan itu kan juga dengan kekurangan dan juga kelebihan Keunikan masing-masing. masing-masing, Nah, ya. jadi bisa dipastikan setiap orang tuh punya kelebihan masing-masing. To be honest, sedikit cerita, dulu aku juga sebenarnya nggak ngerti maksudnya passion dan skillku tuh apa aja. Tapi semenjak adanya pandemi kemarin, aku mulai suka nyoba-nyoba hal baru. Mulai dari kayak ikut seminar, kemudian ikut lomba puisi, kemudian nulis cerita di Wattpad. Nah, itu sebenarnya dari situ mulai timbul ketertarikan. Nah, dari situ mulai aku belajar, oh ternyata aku suka ini, oh ternyata aku suka ini. Nah, dari situ kita tuh sebenarnya tanpa diketahui sadar kita tuh punya bakat, kita tuh punya skill yang mana kita tuh harus terus melatihnya. Kalau Mas Ais? Passion ya, kebetulan saya ini masih gimana ya, bingung sama passion saya sendiri, jadi belum menemukan apa passion saya sendiri. Tapi saya mencoba menggali karena dari banyak hal di dunia ini pasti kita punya passion ya, saya belum menemukannya saya itu. Cuma kalau kayaknya passion sama skill tuh biasanya nggak jauh dari hobi kita. Hobi kita tuh apa? Nah itu nanti kita bisa mengembangkan dari itu biasanya. Misalkan Mbak Lutfia kan hobinya membaca, nanti jurusnya juga ke seperti itu menulis. Iya, Nah itu bisa jadi passion. Kalau Mas Ais kan hobi kayaknya seperti di gamelan itu kan Iya. bisa jadi itu juga nanti bisa passion. Katanya kan juga bisa nari kan. Ya, dulu Sip. waktu SD saya ikut kisah tari dulu. Waktu SD ya. Nah, itu sebenarnya juga bisa kan di sini juga ikut karawitan, berarti kan itu sebenarnya juga salah satu bentuk dalam mencoba mengembangkan Ya, saya juga passion. mencoba hal baru gitu. Ya. Terus sebentar. Kalau anak muda sekarang kan kalau menurut saya itu bukan karena mereka bingung, dan itu juga bukan permasalahan, itu juga permasalahan semua orang, yaitu kita tuh sebenarnya bagaimana melawan rasa malasnya. Jadi kita mengembangkan sesuatu kan butuh effort, butuh niat yang jelas, dan juga sebenarnya juga butuh fasilitas yang ada. Dulu sebenarnya juga bingung, saya kan juga hobi di bidang video editing ya. Dulu kan komputer itu kan masih jarang banget. Yeah. Bahkan saya tuh gimana cara mengembangkan ini semua, langsung muncul era warnet. Saya dulu menggunakan warnet untuk belajar semua itu. Sekarang kan sebenarnya fasilitas itu udah mudah untuk didapatkan. Kita mau belajar tuh tinggal buka internet kan juga gampang. Tapi sekarang kan permasalahannya Melawan rasa malas. dan melawan rasa malas dan niat itu loh. Niat agar anak-anak muda kita tuh sebenarnya bisa menemukan passion mereka, cuma mereka karena konsumtif terhadap yaitu gadget. Ya, Jadi mereka nyaman di zona nyaman. di situ. Jadi kehabisan waktu hanya melihat tok begitu. Tidak action. Ya. Nah, terus menurut ini Lutfia mengasah atau memunculkan minat bakat itu sendiri, kalau Lutfia gimana? Kalau aku ini lebih suka mencoba hal-hal baru. Dulu aku orangnya pendiam, nggak suka ikut organisasi. Terus semenjak ikut satu organisasi online, dari situ muncul ide. Nah, muncul ide kemudian coba berbicara dengan orang-orang yang sefrekuensi, kemudian sepemikiran. Dari situ muncul berani berpendapat, kemudian aku konsultasikan dengan ketua dulu. Akhirnya mereka menerimanya dengan baik. Dari situ mulai muncul tanggung jawab, kemudian minat-minat ide dan juga pemikiran yang menjerumus ke hal-hal positif. Kalau Ayes? Ya, saya setuju sama Kak Lutfiah. Saya juga pendiam dulu. Yang introvert kita satu frekuensi, ya introvert. Tapi saya berpikir apa introvert itu saya pendiam itu. Jadi saya juga ikut organisasi dan mulai gimana gitu? Saling kolaborasi. Iya, jadi saya dulu nggak bisa public speaking, tapi akhirnya saya bisa di sini bisa masuk dan itu bagi saya sebuah apa ya, gebrakan besar gitu loh. Yang dulu saya pendiam, saya sekarang berani berbicara di depan umum gitu. Bagi saya itu sebuah apa ya namanya itu, kebanggaan gitu. Jadi kan emang kalau kita berorganisasi ketemu sama orang kan juga bisa menambah wawasan. Ya. Bikin kita terbuka kan. Ayo kita bikin terbuka, bikin tahu karakter orang yang Ya, baru. terus masuk ke dunia perfilman ya itu. Oh itu iya. kan suatu gebrakan juga itu. Jadi Pak Lutfia sama Ais itu juga udah masuk film pendeknya Film pendek Muhawa Media. Iya. Dan bisa kalian tonton sendiri di channelnya Muhawa Media ya. Ternyata juga bakat berakting.
Padahal sebenarnya susah ya. Susah juga seperti itu. Karena Apalagi itu, kalau basicnya introvert itu kan pendiam gitu loh. Mudah terkuras tenaganya untuk di depan banyak orang gitu. Saya tuh juga kalau di rumah tuh juga terkenal sebagai pendiamnya sampai saat ini pun juga, tapi kalau di luar malah justru kalau sudah ketemu orang tuh bisa membaur lah kayak gitu. Dulu saya juga nganggapnya apa ini introvert, kalau bahasa sekarang introvert. Kalau dulu tuh ada bahasa sendiri, apa itu? Agak lupa saya. Dulu belum introvert bahasanya. Introvert tuh kayaknya baru bahasa-bahasa tren yang sekarang. Introvert, ambivert. Sekarang, jadi intinya tuh lingkungan tuh penting banget untuk ternyata memajukan diri. Berpengaruh berarti lingkungan. Iya, benar. Kalau lingkungan kita mungkin pendiam semua, mungkin ya kita juga nggak berkembang gitu. Nggak berkembang. Ya ini masih tentang anak muda. Benar nggak sih anak muda sekarang tuh suka yang instan? Jadi mereka tuh malas berpikir benar hal yang lain atau seperti tadi mencoba hal yang baru. Itu gimana? Kalau untuk zaman sekarang kan, kalau anak muda itu kan emang lebih suka yang instan. Intinya kayak simple, nggak mau ribet, nggak mau mikir terlalu jauh. Dan contoh di kehidupan sehari-hari lah, kan kita lagi ujian. Ya malas lah belajar, maksudnya bulan puasa. Nah di samping itu kan HP ada, gadget ada, kita Google. Nah Google itu sebenarnya lebih instan, lebih cepat. Nah dari situ sebenarnya hal yang nggak seharusnya anak muda lakuin, nggak seharusnya kita praktekkan, tapi mau nggak mau ya kita harus ya itulah dilema ujian online ya, ujian online mau nyari contekan kan mudah banget sekarang. Jadi mereka tuh nggak belajar, malah itu apa, googling ngenteng gitu ya. Termasuk salah satunya nggak? Gimana katanya? Karena bulan puasa. Iya, yang penting kan cepat selesai biasanya anak muda sekarang. Disuruh melakukan sesuatu yang penting selesai. Tapi nanti kalau misal di dunia kerja, di dunia perkuliahan, mau nggak mau kan kita udah nggak bisa googling tuh. Kan kita harus belajar misalnya membuat laporan. Nah laporan kan nggak bisa copy paste. Nah itu mau nggak mau kita tuh harus berpikir mendalam. Nah kalau nggak dimulai atau dilatih dari sekarang, nanti malah kita tuh otak kita tuh bakal sulit buat mikirin mecahin masalah. Jadi harus dilatih dari sekarang. Nggak apa pikir panjang gitu ya. Jadi sebelum masuk ke dunia yang lebih luas dan liar kan harusnya dari dini udah jujuran gitu. Sudah berpikir hal seperti itu, ya udah dilatih lah. Ya seperti hal sederhana lah untuk soal gaming lah. Orang kan anak muda sekarang kan kalau gaming ya udah sukanya yang main gaming, tapi sedikit dari mereka yang berpikir gini, gimana sih cara bikin gamenya itu. Dan sedikit dari mereka yang berpikir saya pengen nyoba bikin gamenya. Jadi mereka kalau kebanyakan yang kita temui sekarang kan lebih ke konsumtifnya, jadi pilih memakainya lah daripada membuatnya. Padahal kan kalau kita mau mau berpikir seperti Mbak Lutfia tadi mencari ide yang baru, kita kan juga bisa kalau suka dengan game ya memanfaatkan hobi game kita tuh untuk mencari gebrakan yang baru. Jadi kita bisa buat konten gitu ya sekarang itu kan ada. Sekarang kan juga bisa kan buat konten ataupun ikut e-sport kan ada e-sport sekarang kemajuan itu. Kalau Mbak Lutfia sendiri untuk hobinya sendiri pribadi pernah juga diikutkan ke kompetisi atau enggak? Pernah. Pas waktu pandemi dulu, karena dari IPM ada ngadain lomba puisi. Nah, jadi ya udah, maksudnya coba-coba iseng-iseng aja gitu. Karena aku emang suka hal baru, jadi nyoba aja dan alhamdulillah masuk salah satu juara. Dan itu sebenarnya aku nggak terlalu suka banget sama puisi, tapi nyoba. Dari situ kayak muncul reward buat diri sendiri. Selain itu juga kemarin kebetulan bisa diikutsertakan dalam lomba LKS. Iya betul. Dari situ sebenarnya nggak terlalu berharap buat menang, tapi alhamdulillah masih kebagian juga, dan itu suatu. Juara berapa kemarin? 3 ya? Iya. Itu sudah kebanggaan tersendiri, kebanggaan buat sekolah juga itu. Kalau Ais mau apa tahu? Mau tentang apa sih? Apa yang malu? Apa tadi? Tentang suatu hobi yang dimasukkan ke dalam kompetensi. Hobi yang sudah. Kalau yang saya cuma buat mengisi waktu luang, nanti nggak pernah ikut kompetisi gitu. Jadi cuma sekedar. Ya daripada
gabut main HP, game tiduran, jadi lebih suka baca buku kalau saya. Iya. Meskipun di HP ada banyak website gitu ya, tapi bagi saya lebih menyenangkan baca buku. Gimana ya? Kayak ada feel-nya sendiri gitu loh. Feel-nya beda. Emang kalau baca buku, kalau baca di internet itu beda. Saya itu kalau di HP malah lelah atau gimana, kadang malas lah. Pilih scrolling lainnya. Gitu. Terus selain itu berkarya, kita tuh penting nggak berkarya menurut Lutfia? Penting. Karena gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan kulitnya. Nah kalau manusia itu nanti mati harus meninggalkan apa? Nah harus meninggalkan dengan berkarya itu tadi. Berkarya yang bermanfaat tentunya ya. Kayak bisa dibilang istilahnya itu kayak kita tuh amal jariah. Nah Betul. salah satunya yaitu ilmu yang terus dimanfaatkan, ilmu yang terus dibaca, ilmu yang terus diterapkan. Nah misalnya contoh sederhananya saja ya, kita mengambil salah satu hadis yang mana itu sudah sahih. Nah kita mengambil salah satu hadis, terus kemudian kita posting atau kita buat poster dulu lah. Nah kita posting di IG, di TikTok. Nah nanti kalau misal kita udah mati, kalau postingan itu tetap dilihat sama pemirsa, nanti ya insya Allah Jadi amal jariah ya, jadi Ya. terus mengalir terus pahalanya seperti itu. Menurut Ais? Berkarya. Saya kira itu perlu sekali berkarya itu. Ya misalkan di sekolah ini kita ikut apa ya? Kuliah. Ikut film gitu loh. Ya, kita dan yang teman. ya itu kan kita punya karya di sekolah ini, jadi gimana ya? Kalau kita udah keluar gitu kan Minimal ada kenangan. ada atau kenangan kenangan. gitulah ya, gitu itu. Atau kalau karyanya yang ada nilai edukatifnya kan juga bisa untuk jadi pembelajaran yang lain. Dan karya itu juga nggak lepas dari portofolio. Kalian udah pernah dengar portofolio atau belum? Pernah, cuman belum terlalu tahu mendalam. Di portofolio itu semacam kumpulan apa yang sudah kita kerjakan, dan ini nanti bisa kita untuk misalkan kita ingin melamar ke suatu perusahaan atau ke tempat tertentu kan sekarang yang dilihat tuh nggak cuma CV atau lulusannya, tapi juga portofolio apa yang sudah pernah kita kerjakan. Misalkan kita mau ke misalkan Mbak Lutfia besok ingin melamar ke company media ya yang besar seperti itu kan, Mbak Lutfia udah punya portofolio pernah jadi administrasi di sebuah apa itu kan website jurnalistik seperti itu. Atau Mas Ayes misalkan besok pengen jadi artis atau acting di film, tinggal diperlihatkan portofolio pernah acting di film apa seperti itu. Jadi kan Mbak Lutfia sudah ada gambaran untuk bikin portofolio seperti itu atau apa? Sebenarnya belum sih, karena sekarang lebih menikmati yang dilakuin aja. Gitu. Atau mungkin karena kesibukan, jadi saya sebenarnya kalau untuk tugas-tugas ini saya buat to-do list, jadi belum sempat dikerjain. Sebenarnya pernah ada kepikiran buat memperbarui portofolio atau CV, tapi belum terlalu ambis buat memperbaruinya. Ayes. Portofolio. Kalau saya juga menikmati aja gitu. Sama. Menikmati aja. Yang penting gini aja sih, karya yang pernah dibuat tuh jangan sampai hilang, jadi dikumpulkan kan, nanti kalau dikumpulkan kan suatu saat bisa tinggal ditata. Portofolio itu kan seperti ya kumpulan apa yang sudah pernah dikerjakan, jadi nanti bisa buat untuk yang apa itu nanti yang akan datang masa depan lah, seperti itu. Konsisten agar nggak malas. Nah itu gimana cara agar konsisten dalam kita berkarya lah? Ayes, apa pendapatnya? Kalau menurut saya intinya jangan gengsi. Yang gengsi terus. Contohnya, karyamu. ya contohnya saya ikut karawitan kan, banyak teman-teman yang zaman sekarang kok masih ikut karawitan gitu kan, kuno gitu kan. Nah, ya. Bagi saya itu karawitan itu seperti melestarikan budaya gitu loh. Betul. Jadi jangan sampai seni karawitan itu berhenti di tangan-tangan orang tua di sekitar saya. Jadi saya mau mengembangkan atau remboko istilahnya gitu, ingin mengajarkan ke teman-teman saya dan melestarikan gitu loh. Jadi jangan sampai seni karawitan itu mati gitu. Berarti nggak gengsi ya? Jangan Kalau gengsi kan nanti saya. di apa itu di bully teman dikit Nggak apa-apa. itu langsung berhenti seperti itu ya. Kalau Lutfia? Selain jangan gengsi, mungkin kita harus buat target atau biasa dibilang itu dengan to-do list. Jadi setiap hari kita nyempetin buat memberi kita me time untuk khusus buat
konsisten dalam berkarya kita. Selain itu juga kalau misal kan kadang setiap orang pernah rasanya malas gitu. Ya, coba betul. coba Ya, untuk betul. take a break, istirahat sebentar, kemudian kalau udah keep stay on target. Ya. Bergabung dengan komunitas juga perlu kan? Ya, benar sekali. Karena sekarang ini jujur cerita sedikit. Dulu aku orangnya pendiam dan kalaupun disuruh jadi atau apa gitu, jadi pernah menjawabnya itu kayak selalu menjauh gitu. Jadi nggak suka. Tapi semenjak mulai dari kelas 11 ditawari buat freelance. Dari situ sebenarnya agak insecure karena dari kan aku freelance-nya di lembaga pelatihan sertifikasi yang mana tuh pesertanya tuh dari kalangan dokter, advokat, dosen, PNS dan sebagainya itu. Insecure karena pengurusnya aja masih SMK ya. Bahkan pernah juga pas waktu milad di Jogja kemarin ada dari BNS PRI bilang gini, Mas ya kaget, loh kok anak SMK udah jadi pengurus gitu. Nah dari situ tetap rendah diri, rendah hati, tetap menyadari kalau kita tuh mau sekecil apapun kita, tapi kalau kita udah niat ya udah lakuin aja. Setuju. Dan kalau ada komunitas pun kan bikin kita saling support ya. Jadi kalau misal ada titik kita malas, nanti teman yang satunya support. Jadi mungkin rasa malas itu bisa terselesaikan ya. Penting juga sih sebenarnya di organisasi karena tanpa organisasi ini mungkin aku nggak bisa jadi sekarang kayak sekarang. Betul. Karena belajar dari berpikir kritis, pemecah masalah, kemudian public speaking semua itu ada di organisasi gitu. Jadi kalau misalnya kita sehari-hari itu bertemanlah dengan siapapun, tapi tetap carilah lingkungan yang bisa memaksamu untuk terus tumbuh, memaksamu untuk terus kamu tuh harus gini gitu. Jadi nggak bisa kita tuh lalai gitu karena anak muda zaman sekarang kan pengennya have fun, senang-senang lah, tapi tetap kita harus cari lingkungan yang bisa memaksa kita untuk terus sadar, oh kita itu hidup itu buat apa gitu. Jadi harus berada lingkungan yang bisa memberikan dampak yang baik ya untuk kita, nggak sekedar cuma fun aja healing. Sekarang bahasanya tuh healing. Bestie. Kita out of topic sejenak. Ini tentang perubahan iklim. Ini kan sekarang jadi isu besar nih. Di mana semua negara sebenarnya sudah menyadari tentang perubahan iklim. Ini juga karena negara-negara itu ingin berkembang menjadi maju, sehingga pembangunan kan juga terus berjalan terus, sehingga tapi di samping itu emisi karbon yang dikeluarkan itu juga semakin banyak, sehingga membuat bumi itu sesak ibaratnya gitu. Nah, menurut kalian sebagai anak muda tentang perubahan iklim itu gimana? Silakan ya. Kamu dulu. Saya mikir dulu. Saya dulu. Perubahan iklim. Sebenarnya belum bisa mendefinisikannya kayak gimana, belum tahu. Belum paham. Jadi gini, perubahan iklim itu salah satu dampaknya perubahan iklim itu salah satu dampak dari global warming. Jadi karena emisi karbon dari pabrik, dari listrik yang sering kita pakai itu kan terus berjalan tiap hari. Jadi pembakaran kan mengeluarkan karbon, sehingga membuat seluruh atmosfer di bumi itu menjadi oksigennya menipis, sehingga menjadi panas, dan itu menyebabkan iklim yang berubah, nggak seperti dulu. Sekarang kan hawa kalau bisa dirasa-rasakan kan hawa semakin agak panas kan, nggak seperti dulu. Dan sekarang kan kita lihat sendiri di lingkungan kita tuh banyak pohon yang sudah mulai ditebangi, bahkan persawahan tuh semakin menyempit. Kalau kalian menyadari di pinggiran jalan ya, banyak apa tuh sekarang perumahan. Jadikan perumahan betul. Nah, itu kalau Ais cuma tentang perubahan iklim. Ya itulah, semakin banyaknya manusia, semakin banyaknya kebutuhan untuk tempat tinggal ya. Jadi banyak hutan, sawah dialihfungsikan menjadi lahan perumahan, hutan-hutan ditebangi jadikan persawahan, seperti itu. Jadi sudah masanya mungkin masa menuju akhir dunia, akhir zaman. Nah, kira-kira sebagai generasi muda tuh kira-kira ada yang bisa dilakukan nggak tentang untuk mengatasi perubahan ini dari hal yang terkecil lah? Hal sepele aja, misal kita lihat sampah di depan harus kita ambil. Yes. Karena pernah dengar tuh di negara mana itu
ada orang yang membuang sampah sembarang itu akan didenda. Yeah. Nah itu nggak tahu itu fakta atau bukan, tapi menurutku itu suatu hal yang positif dan emang harus diterapkan dari lingkungan sekecil apapun itu. Dan kalau sampah itu juga dilatih kesadaran dari kecil, mungkin seperti mungkin kan orang Jepang itu mereka tuh kayak punya rasa malu kalau apa itu membuang sampah, jadi nggak cuma karena dendanya. Seperti kan kalau sering kita lihat kalau orang Jepang tuh ke Indonesia aja lihat sampah aja dia ikut mungut, jadi kayak udah jadi kebiasaan itu. Kebiasaan kayak budaya tuh lihat sampah otomatis sibuk. Tapi kalau orang Jepang tiba-tiba lihat sampah yang ada langsung gede ya. Dan kalau menurut Ayes kira-kira ada nggak apa itu anak muda untuk menyelesaikan ini apa perubahan iklim yang bisa dilakukan dari anak muda? Ya setuju sama Kak Rupiah tadi, mulai dari hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya, dan mungkin jika kita punya lahan kosong di sekitar rumah kita bisa kita tanami gitu, tanaman pohon atau buah-buahan mungkin juga bagus. Jadi intinya sebenarnya pembangunan itu juga nggak sepenuhnya salah ya. Seperti kita bisa menyeimbangkan alamnya juga ekosistemnya. Jadi ya seperti mungkin menanam pohon seperti itu. Tapi kemarin tuh di TikTok tuh ada yang viral tentang perubahan iklim yang digencarkan anak muda, yaitu mereka tuh mengajak seluruh anak muda untuk menghapus email untuk mengatasi perubahan iklim global. Itu sebenarnya nggak masuk akal. Hubungannya apa? Sebenarnya ada hubungannya, yaitu karena perubahan iklim kan itu tadi dari energi karbon yang dikeluarkan dari apa itu energi seperti listrik. Lah email itu kan punya Google itu kan punya server yang juga mempunyai listrik yang sangat besar. Jadi ketika kita menggunakan barang elektronik itu setiap hari, jadi energi yang dihasilkan itu juga semakin banyak, karbon juga semakin banyak. Tapi dengan kita cuma menghapus email itu sebenarnya nggak menyelesaikan masalah sama sekali, Jadi mungkin yang bisa kita kerjakan tuh ya seperti itu tadi, seperti Mbak Rupiah ya. Mulai kita sadar diri terhadap lingkungan di sekitar kita lah, nggak usah muluk-muluk langsung. Ya apa gitu, buat program besar gitu. Jadi hal kecil saja. Hal kecil. Nah ini juga out of topic lagi. Ini tentang SMK kita sendiri. SMK kita. Promosi terselubung. Promosi dengan gaya. Tapi bisa kalian katakan secara jujurnya aja, nggak usah dipaksakan untuk ngomong yang kelebihannya aja. Kalau ada kekurangannya bisa dianukan, nanti bisa jadi bahan evaluasi juga ya untuk guru. Nah ini dari Lutfiah dulu tentang SMK Muhammadiyah Watu Kelir. Sebenarnya pas waktu awal masuk sini ditanya rumahmu mana, nah saya rumah kan Gerajekan Tawangsari. Banyak yang bilang kamu nggak laju, maksudnya kamu nggak ngekos aja. Nah setelah aku jalani, kenapa kok aku milih SMK Muhammadiyah Watu Kelir ini? Karena di sini ada jurusan OTKP-nya. Kan dari sekolah-sekolah terdekat rumahku itu cuma di sini yang menurut aku letaknya strategis. Kemudian ada jurusan OTKP-nya. Dan makin kesini ruangannya semakin bagus, sekolahnya udah mendapat gelar COE itu Center of Excellence. Terus sangat mendukung, sangat baik sekali, apalagi guru-gurunya, guru pengajarnya pun di OTKP sangat berkompeten sekali dan saya sangat suka itu. Berarti dari sebelum sekolah udah minat di perkantoran. Minat sama jurusannya. Iya. Berarti emang sengaja memilih jurusan perkantoran karena udah karena kelihatannya kayak gampang gitu. Gampang. Gampang. Mas Ayes yang jurusannya juga sama seperti saya dulu waktu sekolah. Akuntansi, ya. Sebenarnya jurusan akuntansi ini alternatif ya. Selain sekolah dekat juga jurusannya juga alternatif, dan alasan lain saya milih sekolah di sini adalah biar kalau ada ekstrakurikuler itu dekat gitu loh. Jadi bisa ikut ekstrakurikuler gitu. Contohnya ikut karawitan, terus dulu ada ekstra tapak suci ya, sekarang masih ada. Terus alasan lain ya mungkin kekurangannya ya untuk apa ya namanya fasilitas, misalnya alat musik modern gitu loh, kalau bisa diadakan gitu loh, biar seru. Sedangkan itu sebenarnya perlu ya, padahal siswa tuh bakatnya kan sekarang kan musik itu, gitar, alat musik modern. Kalau itu. Anak bisa gitar tapi nggak ada fasilitas yang mendukung, kesusahan ya. Itu
Saya harap itu ada itu. Ya soal Harapan. mungkin ada kekurangan lah. Yang mungkin yang kurang dari organisasi yang kurang mencakupi di lingkup sekolah. Oh itu. Sama kurangnya opiak-opiak untuk setoran hafalan. Oh itu berarti tentang kedisiplinan ya. Iya. Jadi mungkin saking banyaknya orang jadi harus Memantau apa ya modelannya. Tapi sebenarnya itu juga sudah jadi kewajiban ya sebagai guru untuk mendisiplinkan anak itu kan nanti bisa lebih baik. Dan di sekolah sini sendiri jurusannya nggak cuma OTKP sama AKL, ada TPSN sama TKJ, tapi sekarang sudah berubah. Sekarang juga bukan OTKP tapi MPLB, manajemen manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Kalau AKL masih nggak berubah. TPSN berubah jadi TO, teknik otomotif ya. Nah, kalau TKJ jadi TJK. Itu ya karena mungkin predikat sekolah itu loh naik, jadi mungkin berubah. Luar biasa. Nah, selama sekolah di sini cukup membantukah dalam mengasah skill? Mungkin ada passion yang akhirnya ketika sekolah di sini bisa tersalurkan seperti itu. Ada sih. Dimulai dari organisasi itu sangat mendukung sekali. Terus kemudian dari pembelajarannya, tapi ada sedikit yang menurut aku sayangkan. Karena ketika kelas 1 semester 2 itu kan udah mulai pandemi sampai kelas 11 itu. Dari situ sempat beberapa bulan yang lalu aku berpikir buat gimana ya kalau aku misal nunggak kelas 11. Sempat berpikiran buat balik lagi ke kelas 11 karena ada satu materi yang pengen banget aku diajari di kurang optimal berarti ya waktu itu. Karena dari kemarin sebenarnya gurunya tuh udah menyampaikan dengan sangat baik, bahkan sampai audio, bahkan materinya pun juga di-share banyak sekali. Cuman karena aku nggak bisa belajar daring, jadi sangat disayangkan. Pengen aja balik aja ke kelas 11, tapi kan rasanya kayak nggak mungkin. Mengulang ya? Ya. Sebenarnya mungkin aja, tapi kan feel-nya beda nanti. Karena emang gurunya tuh favorit, kalau aku suka gurunya itu. Oh gitu. Favorit. Yes. Mengasah skill. Ya, saya setuju dengan pendapat Kaluvia tadi. Dengan ikut organisasi, saya mengasah skill saya. Satunya adalah public speaking. Ya. Public speaking, yes. Ya, terus skill lain adalah kejuruan ya, kan mengasah skill kita juga kejuruan itu. Dari saya sebelumnya nggak tahu tentang akuntansi itu apa tuh. Katanya orang-orang itu menakutkan gitu loh. Kan banyak hitung-hitungannya gitu. Akhirnya saya menjalani dan menikmati, ternyata tahu, oh akuntansi kayak gini. Dan nggak sesusah yang dibicarakan orang gitu loh. Tapi nggak, kekurangannya ya juga kurangnya latihan karena pandemi itu, kurangnya praktek ya. Iya. PKL cuma berapa bulan tuh PKL? 3 bulan. Ya 3 bulan. Karena normalnya berapa bulan Mas Udin? PKL itu? 4 bulan. Jadi kemarin masih sempat PKL? Ya alhamdulillah masih sempat ya. NKI ada nggak? Nggak ada. Sayangnya nggak ada KI. Sedih. Sebenarnya juga nggak ada ya. Karena itu kayaknya KI, padahal KI itu biasanya salah satu event yang paling ditunggu-tunggu. Event gitu loh. Tapi sayangnya nggak ada. Aduh. Semoga besok akhir sana bisa diadakan agenda lebih Iya, besar. semoga akhir sananya. Oke. Nah, ini menuju yang terakhir, pesan untuk generasi muda, untuk adik-adik kelas kalian yang sekarang masih kelas 1, 2 atau nanti yang menjadi siswa baru. Dan nanti kan video kita terus tayang selama YouTube tuh masih ada, akan selalu tayang. Nah, ini pesan untuk generasi muda saat ini. Ayes dulu. Iya. Ada sebuah kata-kata yang bagi saya itu sangat memotivasi untuk saya, yang bunyinya seperti ini kira-kira. Gimana ya? Saya mikir dulu. Gak apa-apa, santai. Menggali. Kamu punya passion atau tidak, kamu sedang melakukan sesuatu atau tidak, itu tidak masalah. Mungkin kamu belum menemukannya sekarang, tapi saya yakin kamu akan menemukannya suatu saat nanti. Bersabarlah, cobalah untuk memberi diri kamu kesempatan. Seperti itu. Sangat bagus sekali itu. Jadi Dari ya. Kalau aku, teruslah bermimpi, apapun itu impianmu, walaupun kelihatannya mustahil, tapi tetaplah bermimpi karena mimpi itu gratis, dan teruslah perlahan-lahan untuk meraih impian itu. Karena Lutfi juga punya impian yang besar ya, seperti ke Paris saya dulu juga punya impian seperti itu, entah kapan itu nanti akan terwujud, yang penting kan kita bermimpi. Dan kalau kita yakin insya Allah nanti juga bisa mengantarkan kita ke sana untuk
bergaya sampai sana. Ada tambahan nggak? Yes. Saya cukup itu dulu. Cukup aja. Oke, ya terima kasih sudah Menyempatkan. berada di mau ikut kolaborasi dalam podcast. Sebenarnya waktu saya pertama kali bikin podcast yang episode ke-1 ke-2 itu sudah juga berpikir untuk bikin ketiga itu bersama kalian. To be honest sih sebenarnya pas waktu lihat podcastnya pertama Pak Udin sama Pak Doni batin gini, ya Allah andai aja aku diajak podcast. Ternyata Makanya kan kemarin komen, aku juga komen. Kenyataan. Collab. Dan itu Angan-angan sama kenyataan. Pas bikin pertama juga hikingku sing episode ketiga tuh harus anak muda ganteng, dan aku mikiran ya Lutfi sama Ajis, dan aku kemarin tuh sebenarnya wis pengen menghubungi tapi karena kalian ijek ujian aku gak enak, takutnya apa tuh nanti mengganggu lah. Kemarin kan udah mau hampir selesai ujian itu loh, terus aku langsung WA Lutfi dulu gini terus Ais barang gini, aku juga kenal gimana anak gue, terus langsung wah aku ya seneng banget responnya. Oke. Langsung idenya udah dapat, tinggal membreakdown aja bikin itu. Terus ya saya sendiri juga seneng dan terima kasih, apalagi Lutfi tak kira ngajaknya tuh masih minggu belakang pas waktu besok Selasa nggak mau pakai baju hijau. Selasa besok saya semangat lagi, saya mau bikin itu, dan semoga nanti kita kalau ada kesempatan kita bisa bikin podcast. Kalau nanti udah lulus ya nanti bisa jadi bintang tamu lah, bisa menceritakan pengalamannya nanti di dunia luar setelah lulus dari sini ya. Terima kasih untuk Lutfia dan juga Ayes, semoga sukses. Amin. Besok juga mendapat nilai yang bagus. Amin. Yang terpenting apa yang terpenting? Yang penting tetap konsisten dengan podcast ini. Kalau untuk saya sendiri tuh nggak tahu. Nggak suka konsisten dengan ini. Semoga saja bisa. Oke, terima kasih banyak. Sekian potmu podcast Muhawa untuk edisi ketiga kali ini. Semoga kita bisa bertemu di episode selanjutnya. Dari kami bertiga mengucapkan terima kasih dan selamat menjalankan ibadah puasa. Betul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau tidak? Promosi. Jadi Pak Doni kan pesannya piye Pak Doni? Pak Doni kira-kira perasaannya piye pada podcast ini? Pak Doni. Sik ayo. Dari itu uang ini jatuh rai susu. Sisa saya ngomong ke apa? Aku juga nggak mikir. Aduh, aku mau ya sampai jam. Aku wes mama tuh jam 9 wes kapan? Jam 11. Ya aku kan besok ngomong kan. Repot bisa ya. Dan aku harus tinggal harus terrealisasikan ke sini kok. Ini Pak. Bukan anak-anak kalian. Podcast itu maksimal berapa orang Pak? Itu enggak ada batasannya, tergantung apa kamera kalau misalnya kamera satu kurang, harusnya kan ada 2 yang untuk masuk ke sana atau ke sini. Dan fotografi yang paling penting sebenarnya audionya juga, audio harus jelas. Karena aku harus pakai hal lain, takutnya untuk kamera mati atau itu harus pakai penggede rumah. Pena sebenarnya yang lebih dari 1 tuh lebih pena sih. Bisa melemparkan bisa melemparkan bisa mikir mau jadi itu jadi kace ada zaman itu mau tapi masih kan ini nggak salah tapi kalau gue tenang